ada seekor kucing yang kecil tiba-tiba membesar di depan saya. Jadi disitulah saya merinding, benar-benar saya merinding. Saya takut, dia sudah naik, saya baru pergi ke tempat Pak Lek saya. Saya teruskan perjalanan saya itu. Nah di situ saya cerita juga ke Pak Lek saya itu. Kata Pak Lek saya, memang iya di situ betul ada itu, karena itu memang sejak dulu gitu loh ada. Jadi ya itulah cerita ibu saya juga seperti itu, dan saya tahun itu memang juga saya masih tahu gitu, masih tentang itu tuh saya masih pengalamin juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Backpackers, jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kedatangan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 1978 silam. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan setelah yang satu ini. Oke Bu, Assalamualaikum. Selamat datang di studio Jejak Backpacker. Terima kasih ya Bu Sulastri sudah mau hadir di studio kita untuk menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Ibu Sulastri. Untuk ceritanya sendiri itu kejadian pada tahun 1996 sampai 98 ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Ibu udah siap nih untuk menceritakan pengalaman mistisnya kepada penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Ya, siap saya menceritakan. Oke. Silakan, yang Bu. saya pernah alami gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya tinggal di Jakarta. Saya ketika itu saya rasanya pengen pulang sama anak-anak, pergi ke Malang. Itu saya kan mau ke Bandung, lewat Bandung itu. Nah di perjalanan di jalan tol itu saya dan anak-anak itu menemukan sebuah bis itu sudah angus kebakar, tapi kok dia masih jalan terus itu, sehingga anak-anak semua takut, semua merinding. Itu mami lihat nggak seperti itu? Aku nggak lihat, tapi kok perasaan saya juga beda, merinding juga gitu. Terus pas anak-anak bilang begitu, saya akhirnya memutuskan saya untuk udah ayo kita coba istirahat dulu sebentar daripada kita nanti ada sesuatu. Tapi akhirnya saya memutuskan lagi untuk ya udah kita jalan lagi aja. Kita udah melihat sesuatu yang seperti itu, takutnya nanti ada apa-apa kita di jalan gitu. Akhirnya saya jalan lagi sampai waktu itu nginep di Hotel Santika, tapi di situ saya aman, saya nggak ada apa-apa. Akhirnya saya paginya itu akhirnya saya jalan lagi ke Malang. Nah dalam perjalanan itu alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di Malang. Kebetulan pas di Malang itu selang beberapa hari saya udah istirahat. Nah saya ingin sekali bersilaturahmi ke Pak Lek saya yang bernama Wagio. Nah, saya di sana pas udah sampai di sana di rumah itu, saya bersilaturahmi ke rumah Pak Lek saya. Saya malam kira-kira jam 9 saya jalan ke sana karena di situ kan apa ya? Daerahnya memang gelap ya, waktu itu kan masih jarang lampu-lampu gitu ya. Jalan kaki itu? Iya, saya jalan kaki karena nggak jauh, kira-kira cuma ada 200 meter apa 300 gitu, jadi saya jalan. Nah, di tengah perjalanan itu saya ada gangguan itu sebuah pohon bambu yang tiba-tiba dia turun. Ada seekor kucing yang kecil tiba-tiba membesar di depan saya.
Jadi disitulah saya merinding, benar-benar saya merinding, saya takut. Nah setelah itu saya baca doa. Setelah saya baca doa, akhirnya dia naik lagi, terus dia naik, akhirnya sampai dia sudah naik, saya baru pergi ke tempat Pak Lek saya teruskan perjalanan saya itu. Nah di situ saya cerita juga ke Pak Lek saya itu. Kata Pak Lek saya, memang iya di situ betul ada itu, karena itu memang sejak dulu gitu loh ada. Ya pokoknya ada, nggak semua orang yang bisa dilihatin di situ, hanya beberapa orang aja yang bisa dilihatin di situ. Gitu. Orang itu memang benar ada dari dulu lah gitu istilahnya, itu ada. Sampai sekarang pun itu juga masih ada. Terus akhirnya saya pamit sama ke Pak Lek saya. Kebetulan waktu itu mbah saya juga masih ada ya. Mbah saya masih ada. Mbah saya ya ceritanya sama seperti itu juga. Memang di situ betul-betul ada gitu. Terus mbah saya juga, karena mbah saya juga orangnya sering jalan malam, sering juga melihat penampakan seperti itu gitu. Jadi saya pulang. Saya udah cerita sama mbah saya pulang. Begitu saya pulang, saya cerita lagi ke ibu saya. Ibu saya juga membenarkan seperti itu, memang di situ ada gitu. Karena ibu saya juga orangnya sering jalan malam, orang dagang kan. Iya. Kalau pulang malam kan sering gitu ya. Nah, di situ juga sering banyak sekali penampakan-penampakan yang pernah ibu saya juga lihat gitu. Emang jalanannya itu termasuk jalanan yang mungkin termasuk angker gitu Bu ya? Ya, memang angker jalan itu, karena arah pas turun itu ke kali. Oh, sungai. Ya. Pas turun itu ke kali. Kalinya itu kan Kali Lesti, kali besar yang dari Gunung Semeru. Nah, di situ kalau ada kadang-kadang suka ada pramuka-pramuka itu yang pada camping di situ. Itu kan memang tempatnya itu luas ya. Itu suka pada ada yang banyak yang kesurupan gitu juga. Oh, di situ. Pinggir kali itu gitu. Jadi ya itulah cerita ibu saya juga seperti itu, dan saya tahun itu memang juga saya masih tahu gitu, masih tentang itu tuh saya masih pengalamin juga gitu. Itu sungai kalinya itu kali apa Bu? Kali Lesti. Kali Lesti. Iya. Jadi dia aliran langsung dari Gunung Semeru. Ya? Iya. Aliran dari Gunung Semeru kali itu. Jadi itu posisi lokasi pohon bambunya itu termasuk di arah jalan yang ke perkampungan, di sebuah bukit atau di kaki Gunung Semerunya atau gimana? Enggak, di perkampungan. Perkampungan arah yang mau ke Sungai Lesti itu. Itu. Jadi sewaktu Ibu menemukan atau menemukan penampakan itu, waktu itu Bu Sulastri ini berlari atau gimana tuh Bu? Sesudahnya pasti saya berlari. Iya, karena takut kan. Masih ngos-ngosan tuh cerita itu ke Pak Lek saya itu gitu. Tapi wujudnya benar-benar wujud seekor kucing. Iya, gitu, betul. Ya? Wujudnya benar-benar seekor kucing. Tapi dengan besar. Iya, besar. Dari kecil sampai besar sekali. Dia tiba-tiba dari posisi kecil tiba-tiba membesar gitu. Iya, Bu ya. Betul. Tapi berita-berita yang beredar emang di situ tempat bersarangnya itu. Bersarangnya makhluk astral itu. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi Bu atau udah cukup nih ceritanya? Saya rasa cukup sekian dulu nih. Cukup nanti, sekian dulu. Kapan-kapan bisa disambung lagi. Oke, siap. Oke Bu, terima kasih. Nah, Jepekers, itulah tadi pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Ibu Sulastri. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Senang sekali. Mungkin nanti bisa menceritakan lagi pengalaman mistisnya di video Jejak Backpacker. Ya. Selamat malam.